Kenapa langsung ketawa? Jadi kalau udah diawalin dengan ketawa ini bahaya biasanya gitu? Enggak dong. Enggak bahaya ya? Enggak harus yang diawali dengan tawa tuh bahaya. Kembali lagi di konten Sebat. Kenapa kita nggak ngangkat tentang ini? Karena sekali lagi ya, kita tidak ada bahan lain. Status doang, pray for. Bener lu lakuin nih. Ini buktinya. Sebat, sebatang rokok membahas semua soal sosial. Wih. Di konten kali ini kita akan ngebahas sesuai janji kita kemarin. Iya. Kita ngulik lebih dalam. Langsung dengan narasumbernya yang mencetuskan bilangnya inovasi. Apakah benar? Langsung aja. Apakah kita harus pakai metode begini Ki? Dong. Ini formal doang. Wah, formal gitu ya. Formal dong. Langsung aja deh kita panggilkan Pak Widodo, Kabid Pendidikan Dikda. Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Wow. Gimana? Waduh. Aman, Pak. Aman, Pak. Mantap. Gimana Pak? Kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Ya. Kalau dilihat sepertinya Bapak nih masih untuk saat ini dan beberapa bulan kemarin memiliki banyak ini ya, banyak tekanan mungkin Pak ya. Biasalah namanya orang bekerja ya. Tidak ada tekanan bukan kerja namanya Pak ya. Kerja. Tukang parkir aja ada tekanan kok. Dimarah kan? Iya. Salah ngarahin pasti dimarah tuh. Tapi di Nunukan tidak ada tukang parkir, tenang aja. Jadi kegiatannya nih Pak, selama di Nunukan dan di bidang pendidikan dasar itu seperti apa sih Pak? Jadi bidang kami itu lengkapnya sebenarnya pembinaan pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu ada SD dan ada SMP. Jadi tugas kami itu adalah melakukan pembinaan pada pelaksanaan pembelajaran di jenjang SD dan SMP. Pak, berarti wajib belajar itu emang bener 9 tahun Pak ya? Bukan 12 tahun? Ya, mungkin kami klarifikasi dulu terkait hal itu. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di tahun 2013 ya, itu pendidikan disebutkan di dalam undang-undang itu sistem pendidikan kita wajib belajarnya 9 tahun. Di dalam peta jalan pendidikan nasional itu menjadi 12 tahun. Sebenarnya kita sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun ya. Bagi yang mau Pak ya? Ya. Mungkin 1-2 kabupaten mungkin yang belum, tapi secara umum sudah dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki hak Pak ya. Ya, berhak toh mendapat pendidikan. Tapi kemudian di ayat kedua disebutkan setiap warga negara berkewajiban ya kan? Berkewajiban Mengikuti pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, pemerintah harus menyediakan. Nah, di sistem menyelenggarakan pendidikan. Nah, di sistem pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan di situ masih pendidikan wajib belajar 9 tahun. Tapi Pak, untuk melihat di Nunukan nih Pak, dengan kondisi yang ada nih kan. Pasca pandemi bukan pasca sih. Masih pandemi ya. Masih pandemi ini, bahkan mungkin sebelum pandemi atau pandemi dan bahkan setelah akan menuju endemi ya. Katanya. Mudah-mudahan ada gelombang ketiga ya. Ini gambaran sekolah kita di Nunukan ini seperti apa sih Pak kalau kita berpedoman pada 9 tahun? Kita bicara 9 tahun dan khusus kalau saya kan menangani pendidikan dasar ya, SD SMP. Bagaimana pembangunan pendidikan suatu wilayah itu ada indikator yang digunakan untuk mengukur itu. Nah, indikator yang pertama itu adalah angka partisipasi. Ya, angka partisipasi sekolah anak usia 7 sampai 12 tahun. Jadi kurang lebih ini di jenjang SD ya, 7 sampai 12 tahun itu sudah 98%. 98% Pak ya? 98. Jadi tersisa sebenarnya 2% yang belum mengikuti sekolah. Berarti 2%-nya itu termasuk di Nunukan Selatan dan di Jalan Tanjung. Ya, boleh. Bisa jadi. Kalau jenjang SMP itu baru kurang lebih, mohon maaf kalau ini tidak pas angkanya, tetapi di kisaran 75 sampai 77%. Wow. Lumayan gede Pak ya? Ya, lumayan gede kurangnya. Ya kan gitu maksudnya. Ya kan berarti ada 25%-an sekitar yang belum mengikuti pendidikan SMP. Nah, begitu. Belumnya ini ngapain Pak? Itu lagi. Nah, kalau kita bicara kita langsung mengkerucutkan. Di tingkat SMA itu lebih ngeri lagi karena baru tercapai 55%. Lebih kurang banget. Kok makin kesini makin berkurang Pak? Itu yang kalau kita bicara siapa yang salah bukan yang disalahin juga sih sebenarnya. Tapi kenapa bisa makin berkurang ya minat belajarnya itu ya? Ya pasti ada faktor X yang perlu itu, memang kalau itu perlu penelitian lebih dalam.
faktor ekonomi bisa berpengaruh, ya kan. Kemudian yang kedua, aksesibilitas. Contoh, kalau di wilayah-wilayah yang agak remote area jauh, sekolah jaraknya sampai kiloan. Ya kan, kalau naik perahu misalkan di sungai di Lumbis itu ke sekolahnya harus 2 jam lewati giram-giram. Nah, ini kan juga faktor kendala bagi mereka. Belum lagi masalah misalkan memang kecacatan kesehatan kan bisa jadi. Benar. Berarti secara umum kita udah tergambarkan. Cuman aspek-aspek lainnya ini masih banyak lah yang Betul. Kemarin kita baca di salah satu media online ini Pak. udah lumayan booming nih Pak. Muat di media juga. Iya, gila sih Pak. Ya. Ada inovasi yang namanya Kejar Pabetang. Kita miris sih sebenarnya Pak. Anak-anak ini kan banyak yang udah kerja, masih kecil nih, masih di bawah usia rata-rata udah kerja. Cuman muncul nih terobosan baru dari Dinas Pendidikan. Ya. Dari bidang pendidikan dasar. Ya. Itu tercetusnya gimana tuh Pak? Latar belakangnya dulu deh. Latar belakangnya dulu. Ya. Ini kan namanya inovasi ya. Inovasi ini diawali dari saya sebagai peserta diklat. Iya. Diklat tim 3. Nah, di akhir diklat itu kami punya tugas untuk membuat sebuah inovasi terobosan. Nah, sifatnya inovasi itu kan ada nilai kebaruan. Kemudian itu memang ada nilai kemanfaatan. Nah, dari situlah kemudian kami menganalisis. Tugas kami di bidang pendidikan dasar adalah pengelolaan pendidikan, ya kan, pembinaan pengelolaan pendidikan dasar. Nah, indikator yang harus kami capai itu adalah peningkatan tadi itu angka partisipasi sekolah, kemudian ada namanya angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Ini yang akan menentukan nanti indeks pembangunan manusia kita. Indeks pembangunan manusia kita itu di kisaran angka 6970 masih paling bawah di Kaltara. Nah, makanya ini tugas berat bagi kami untuk bisa mendongkrak. Bagaimana caranya? Nah, kemudian kami turun ke lapangan melihat kondisi di lapangan. Apa yang menjadi permasalahan di lapangan yang kemudian menyebabkan angka harapan lama sekolah kita, angka partisipasi sekolah kita kok peningkatannya enggak signifikan gitu kan. Nah, slow gitu Pak ya. Kita melihat di lapangan khususnya di daerah pantai. Nah, itu kan ada anak-anak itu yang memiliki waktu kurang untuk belajar di kelas di sekolahnya, sehingga di sini rentan untuk putus sekolah. Nah, karena dia apa? Dia sudah mau betang, capek-capek, dia mau ke sekolah. Jadi akhirnya misalkan seminggu sekolah ya sebelum pandemi ya, misalkan seminggu sekolah dia masuk 2 hari 3 hari, kemudian tidak masuk. Dia masuk pun sekarang baru berjalan 1 jam selama pandemi kan 2 jam ini PTM. Sekarang sehari 2 jam. Dia baru setengah jam sudah ngomong gurunya, sudah selesai kayak ini, saya mau betang. Ini kan. Nah, dari situlah makanya. Pak, itu anak siapa Pak? Nah, ini yang kita dapatkan kan. Ini gitu. dilematisnya di lapangan Pak ya. Ada sekitar 4 sekolah yang di selatan itu ada 500 anak yang notabene dia ini satu ada yang membantu orang tuanya Pak Betang mengikat, ada yang juga memang membantu orang tuanya bekerja atau buruh di pengusaha-pengusaha rumput laut. Berarti di kategori kedua ini dia mau tidak mau ya seperti yang menyebutkan tadi ya, saya mau kerja nih kayak gitu ya, kayak macam ada tuntutan secara tidak langsung Pak ya. Ya, tapi tidak bisa kita katakan dia bekerja karena sebenarnya dia ngikut mamanya, orang tuanya ya. membantu, tetapi membantu di sini kan menambah akhirnya pendapatan keluarga. Ini kan ada yang bertanya-tanya di luar Pak, orang tuanya nih maksaan si anak ini untuk kerja atau gimana? Dari hasil survei Bapak, mungkin ada 1-2 mungkin yang sempat ditanyain ini dipaksa orang tua atau gimana gitu. Tidak pernah kami dapatkan anak-anak dipaksa. Anak sukarela melihat di situ ada uang. Nah, ini yang kita mindset ini yang ingin kita rubah dengan inovasi itu sebenarnya. Bukan, kalau saya tidak menemukan sama sekali ada paksaan orang tua untuk bekerja. Tidak. Ada ibu-ibu yang membawa anaknya 3, dia dari daerah sungai apa ini? Di sini apa bandara itu apa namanya? Sungai apa itu? Sungai 9. Dia dibawa sampai Mamolo. Ya, saya tanya anaknya sendiri yang mau, anaknya sendiri itu yang mau ikut mama. Ini kalau pola mindset seperti ini tidak dirubah dari dini, Pak. Iya. Takutnya keterusan gitu. Nah, itu. Makanya inovasi berawal dari situ. Paling tidak saya itu bisa mencegah anak-anak putus sekolah. Satu ya, anak-anak ketika putus sekolah ini kan akan menurunkan IPM lagi. Nah, yang kedua, ketika ada metode pembelajaran yang lebih efektif, lebih adaptif, lebih fleksibel, nah, itu akan mendorong anak-anak tadi yang misalkan SMP ada 20 sekian persen, itu untuk kembali ke bangku sekolah. Harapannya gitu kan naik gitu. Tapi bukannya kerja juga bagus sih Pak? Kan untuk mendongkrak ekonomi nih. Saya tahu pukulannya.
Polanya gini kan, ujung-ujungnya nanti orang sekolah ujung-ujungnya cari duit kan. Iya benar. Polanya begitu kan. Iya benar. Walaupun S3 nih, mohon Oke. maaf. Iya. Saya selalu cerita kalau ke lapangan. Oke, betul memang kita ujung-ujungnya UUD. Iya, Betul, betul. cari Ujung-ujungnya duit, benar, Ya kan, ya. betul Iya. toh? Ujung-ujungnya duit sekolah. Tetapi akan berbeda ketika kita punya keterampilan, kita Benar. punya pengetahuan, mencari duitnya itu lebih ya secara umum lebih mudah dibandingkan dengan sekarang harus kerja kasar, harus menggunakan kekuatan. Iya, benar. Ya kan? Tetapi ketika kita sudah punya pendidikan yang lebih tinggi, kita bisa mendayagunakan antara kekuatan dengan pikiran. Oh. Sehingga mungkin mengikat nanti ketika dia punya ilmu, mengikatnya bukan hanya pakai tangan, mungkin Pakai bisa mesin. pakai mesin Oh, iya. atau robot. Wih. Ya kan? Bisa jadi kan? Tapi Benar, kalau benar, sekarang benar. masih menggunakan otot. Iya benar. Nah, Dan- ini yang kita arah ke depan. Dan ternyata gaji itu sesuai dengan skill kita. Ya. Kalau dengan otot itu biasanya lebih kecil. Ya. Tapi dengan otak itu biasa lebih tinggi. tuh. Betul. Ya, Benar, gitu. benar. Efektivitas untuk menjalankan program yang Bapak cetuskan. Rencanakan Oke. ini. Oke. Efektifnya Ini kan seperti apa ya. nih? Plan dan masih tahapan ya. Iya, iya. Ah. Ketika nanti sudah pelaksanaan di akhir bulan ini kita laksanakan uji coba, namanya laboratorium, ya kan? Sebagai barometer nanti di situ setelah kita lakukan baru kita akan evaluasi. Dalam evaluasi itu akan ditemukan titik lemahnya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Kemudian apakah inovasi ini bisa dilanjutkan? Tadi itu efektif Iya. atau tidak bisa dilanjutkan atau dimodifikasi baru dilanjutkan. Itu tujuannya. Sehingga inovasi ini baru tahapan implementasi saat ini. Rencana Bapak ya seperti kita bilang di konten sebelumnya. Ya. Ini luar biasa. Ini luar biasa, Pak. terobosan. Ya. Jarang loh maksudnya orang yang mau peduli. Iya, dengan- iya. Maksudnya Benar. apalagi Bapak berkewajiban untuk bisa peduli. Ya. Iya. Ada juga Pak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu tapi dia tidak peduli. Karena Bapak sudah ini kan acuh lah ya. peduli. Ya. Bapak peduli bagus. Tapi kenapa komentar netizen ini Iya. kan? Ya. Alah, bagus kerja aja bisa gini-gini. Ya. Nah, yang saya mau Berarti tanyakan yang harus kita basmi tetangganya, Wah. Pak. Ah, terus ada pertanyaan kayak gini, Pak. Ya. Ini sebenarnya pribadi sih, pertanyaan Nggak apa-apa, pribadi. silakan Jadi aja. sebelum inovasi yang Bapak cetuskan ini kan sudah ada duluan itu Kampung Belajar, Kampung Pelangi, ya Warung kayak kita sebut Kaptipmas. Warung Kaptipmas. Itu kan sasarannya sama nih, Pak. Apakah tidak terlambat gitu? Oke. Begini persoalannya, ada perbedaan yang mendasar antara kampung belajar, kampung pelangi, kemudian ada pos yang dibangun Pak Polisi yang Iya, di benar, sana. benar. Itu kan sifatnya non formal ya. Iya, benar, Anak-anak benar. yang tidak bisa baca dikumpulkan. Nah, inovasi saya ini menyangkut anak-anak yang terdaftar di sekolah formal. Oh, kan sasarannya beda, Pak, sasarannya ya? beda. Benar, benar. Membagi Membagi waktunya waktu. Iya, iya, iya. antara sekolah dengan bekerja. Wah. Itu tidak masalah. Heeh. Tetapi akan ditemukan, saya yakin akan ditemukan anak-anak yang betul-betul tidak bisa membagi waktunya. Ya kan? Terjawab Itu tadi. dong. Ya, misalkan Terjawab seminggu dia masuk cuma 2 hari. Begitu masuk sampai sekolah ngantuk tidur. Apa yang mau didapat? Ya kan? Namanya kejar Pak Betang. Kelas belajar di Pondok Pak Betang. Iya. Nah, Pondok Pak Betang itu sebuah konsep saja, tidak harus di situ dia anak ikan Iya, di iya. situ aja. Artinya Mungkin ada spot. Ya, ada spot di Iya, sebelahnya, iya, iya, ada iya. gudang, ada masjid, ada Oh. apa gitu, tempat itu. Nah, nanti gurunya di situ. Nah, metode yang digunakan inilah kami menjalin kemitraan, berkolaborasi. Salah satunya sekarang datang Universitas Muhammadiyah Malang. Wih. Wih, keren. Nah, itu memberikan modul Iya, belajar cara seperti itu, Wih. memberikan masukan bagaimana yang lebih efektif. Kemudian ada lembaga penjaminan mutu pendidikan LPMP Kalimantan Utara, itu juga berkolaborasi untuk memberikan kontribusi bagaimana supaya efektivitas dari kegiatan pembelajaran itu lebih meningkat. Jadi terjawab nih, Bro. Ya. Terjawab. Jadi kalau inovasi yang dicetuskan dari Dinas Pendidikan khususnya dari bidangnya Pak Widodo ini untuk merangkul kembali sebenarnya anak-anak yang sudah mendapat pendidikan formal Ya, supaya tidak putus sekolah. Ya. Nah, kalau di luar itu seperti kampung belajar, Ya, memang itu tidak- memang yang tidak sekolah. Ya, tidak sekolah tidak atau yang memang sekolah. buta aksara atau Ya, gimana itu betul. yang dia Nah, itu yang sasarannya beda. sasarannya yang Beda. beda.